Sore hari ini kita akan bahas tentang perjanjian darah, bukti kasih Tuhan. Tuhan buat perjanjian darah dengan Abraham untuk mengajar kita bahwa Tuhan pasti genapi janjinya. Di budaya kuno perjanjian darah dibuat itu bukti kesetiaan kedua belah pihak yang saling berjanji. Biasanya ada hewan yang dikorbankan dan darah itu menjadi ketetapan bahwa mereka berdua yang berjanji setia untuk menggenapi atau melakukan apa yang dijanjikan itu. Atau biasanya ada hewan yang dibelah, selain berikutnya hewan yang dibelah dua, ada darah yang tercurah, makanya disebut perjanjian darah. Kedua belah pihak yang buat perjanjian akan jalan melewati hewan yang terbelah itu, lalu mengucapkan janji. Dan Tuhan mau Abraham percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berjanji memberkati dia, memberkati anak-anaknya, memberkati keturunannya. Tapi untuk membuat Abraham sangat yakin, Tuhan memerintahkan Abraham di Kejadian 15 ayat 9, ambil lembu, ambil kambing, ambil domba, sembelih itu, belah dua itu, kita buat perjanjian. Aku mau ucap janji, aku akan berkati kamu, berkati anak-anak. Lalu kambing, lembu, domba diambil, dibelah. Dan inilah waktunya Abraham harus melewati darah yang tercurah itu dan mengucapkan janji. Dan Allah yang dilihat oleh Musa sama seperti Allah yang dilihat oleh Abraham, seperti suluh api, seperti perapian. Itu yang dilihat Musa, itu juga yang dilihat oleh Abraham. Tapi yang terjadi di perjanjian darah Kejadian 15, waktunya Abraham mengucapkan janji. Ini yang terjadi. Kejadian 15 ayat 12, Pak Beri boleh baca buat kita. Kejadian 15 ayat yang ke-12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Teks lain dalam bahasa lain diterjemahkan, Abraham dibuat Tuhan tidur nyenyak. Jadi Abraham tidak buat janji apa-apa. Abraham tidak mengucapkan janji apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan buat dia tidur nyenyak. Ketika janji itu harus diucapkan keluar dari mulutnya. Tetapi Allah menepati apa yang harus Allah lakukan. Di ayat 17, boleh baca Pak Bebe ayat 17. Kejadian 15 ayat yang ke-17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi. Perapian berasap, suluh yang berapi itu adalah Allah. Allah ngapain? Lewat antara potongan-potongan di antara potongan-potongan daging itu. Lalu ayat 18, Allah mengucapkan janjinya, aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati keturunanmu. Dan ini perjanjian darah, harus dilakukan. Apa yang diucapkan pasti dilakukan. Allah membuat itu supaya Abraham mendengar janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan akan menepati janji. Mengapa Abraham tertidur? Tuhan tidak perlu janjinya Abraham. Tuhan mau Abraham bisa tidur di atas bantal janji Tuhan. Saya ulang, Tuhan mau Abraham tidur di atas bantal janji Tuhan. Tuhan mau Abraham tidak mengandalkan janjinya kepada Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau Abraham mengandalkan janji Tuhan kepadanya, karena janji Tuhan pasti digenapi di hidupnya. Di Alkitab ada 7.000 lebih janji Tuhan untuk kamu dipelihara, untuk kamu dilindungi, untuk kamu dibela, yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu. 7.000 lebih. Sebagai hamba Tuhan lewat kisah Kejadian 15 saya ingatkan, Tuhan mau kau jalan di 2025 bukan mengandalkan janjimu kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau Abraham buat janji berpotensi dia gagal menggenapi janjinya. Dalam kalau perjanjian darah orang gagal menepati janji, apalagi janji sama Tuhan mati. Makanya dia buat tertidur. Tuhan mau bilang, aku gak butuh janjimu, aku butuh kamu mengandalkan janjiku. Saya percaya perkataan dia keluar dari mulut Tuhan juga buat Abraham, itu juga buat hidupmu. Tuhan gak butuh janjimu, Tuhan butuh kamu mengandalkan janji Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan bisa curahkan kasih sayang buat hidupmu. 2025 kita akan melangkah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, bukan pakai kekuatan kita. Kita mau hidup dari apa yang Tuhan janjikan, dan kita percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Yuk sorak-sorai, tepuk tangan yang dahsyat. Dan
salah satu janji yang saya mau bagikan pagi. Semangat jadi pagi nih ya. Pagi di Amerika ya kan. Di Bandung masih malam. Di sore malam hari ini salah satu janji di kitab Malaiki. Kenapa saya bagikan janji ini? Nanti saudara baca di rumah, Galatia 5 ayat 6 bilang begini. Iman bekerja oleh kasih. Kalau saudara nggak ngerti, saya terjemahkan supaya saudara lebih ngerti. Saudara bisa beriman kalau saudara tahu Tuhan sayang saudara. Tuhan mengasihi. Iman bekerja oleh kasih. Kalau saudara beriman, saudara bisa ambil apa yang Yesus bayar di atas kayu salib untuk apa yang kau perlu selama hidup di bumi. Ya, ikuti perkataan saya sama-sama. Saya percaya apa yang saya butuh, yang saya perlu selama saya hidup di bumi sudah Yesus bayar semuanya, lunas, tidak ada yang tersisa. Dan semua itu hanya bisa diambil ketika saya beriman. Amin. Kalau ragu jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau saudara nggak tahu saudara disayang Tuhan, susah untuk beriman. Makanya Malaiki bilang begini, Malaiki 1 ayat 2, boleh Bapak Ibu? Tanda pertama, Malaiki 1 ayat yang kedua, aku mengasihi kamu. Tuhan mau bilang aku mengasihi kamu. Terjemahan bahasa Indonesia hanya aku mengasihi kamu. Tapi kalau saudara cek bahasa Ibrani, bahasa aslinya, saya ambil NLT version mungkin yang lebih mendekat. New Living Translation menulis seperti next slide. I have always loved you. Tuhan bilang begini, I have always loved. Love-nya itu sudah. Jadi Tuhan bilang gini, aku sudah mengasihi kamu. Kapan? Di kayu salib. Dan terus mengasihi kamu. Selalu mengasihi kamu. Saya nggak tahu masalahmu apa di sore hari ini. Tantanganmu apa di sore hari ini. Mungkin sakit masih ada, utang masih ada, masalah besar masih ada, pertikaian rumah tangga masih ada. Tapi Tuhan mau kau dengerin, I have always loved you, kata Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kamu. Saya percaya kalau kau ngerti ini, ngerti Tuhan selalu mengasihi kamu. Sakit boleh ada, tapi takutnya udah hilang. Tantangan boleh ada, tapi takutnya pergi. Kalau kau tahu kau disayang Tuhan, ada masalah kau gak akan sembunyi, kau akan hadapi karena kau tahu Tuhan selalu sayang kamu. Amin. Kalau kau tahu Tuhan always love you, kau akan ngerti juga bahwa apa yang penting buat kamu penting buat kamu. Tuhan bilang I have always loved. I have always loved my daughter. Saya selalu sayang anak saya. Jadi satu kali dia bilang sama saya, Daddy harus beli ini di sekolah. Dan mungkin hari itu berkatnya belum ada. Saya bilang kamu mintanya sama Tuhan, nanti Tuhan buka jalan sama dia buat itu. Tapi karena dia ngomong sama saya, Tuhan, Daddy sekolah suruh saya beli ini, saya butuh. Maka itu ada di pikiran saya harus kasih dia apa yang dia perlu. Apa yang penting buat anak saya, penting buat saya. Kenapa? Because I have always loved my daughter. Saya selalu sayang anak saya. Saya mau bilang itu hati Pendeta Mario Marcelo yang tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya, nggak sampai secuil kukunya. Hati Tuhan. Hati Tuhan buat hidupmu, I have always loved you. Jadi apa yang penting buat kamu, penting buat Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, apa yang kau rindukan pasti digenapi, diberikan buat hidupmu. Ya tepuk tangan yang dahsyat. Tapi mungkin kau bertanya, bagaimana mungkin Tuhan selalu love me itu? Bagaimana mungkin Tuhan selalu sayang saya? Pak Pendeta salah ngomong. Saya banyak kurangnya, saya masih banyak emosi. Mungkin itu buat orang lain, Pak Pendeta yang cukup baik, saya nggak cukup baik. Pertanyaan itu juga timbul di hati orang-orang di Malaiki. Boleh Pak Beri baca Malaiki 2, cepat lanjut Malaiki ayat 2-nya dan lanjut ayat 3. Malaiki 1 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Sebentar, yang benar Tuhan serius. Gimana caranya Tuhan selalu mengasihi saya? Gimana caranya Tuhan nggak berhenti mengasihi saya? Gimana caranya Tuhan nggak nyerah mengasihi saya? Tuhan jawab apa? Lanjut Pak Beri. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ayat 3, membenci Esau terus.
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apa hubungannya Tuhan? Kenapa Tuhan ngomongin Esau dan Yakub? Yesus jalan di Emmaus, ada 2 orang murid ikut. Lalu Yesus bilang begini, seluruh kitab suci bicara tentang aku. Jadi kisah Esau dan Yakub bicara tentang Yesus. Ada apa di sana? Tuhan bilang, kenapa? Kalau kamu mau tahu kenapa aku selalu sayang kamu, kalau kamu penasaran kenapa aku selalu sayang kamu, ingat kisahnya Yakub dan Esau. Bukankah aku sayang Yakub dan membenci Esau? Hubungannya sih Pak Pendeta. Oke, saya tarik supaya saudara ngerti. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Dia baca sama-sama 2-3. Semua sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara percaya saudara dipilih dari semula? Mana yang percaya berlambaikan tinggi tangannya? Amin. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara ditentukan untuk sama seperti Yesus, jadi kembaran Yesus. Cuma Yesus yang sulung, saudara yang bungsu. Wow, udah mulai ngerti kenapa Tuhan ngomongin Yakub dan Esau. Yuk, kata sebab semua orang ganti saya. Mereka ganti saya, anaknya ganti Yesus. Kalau yang yakin sambil pegang dadanya, yuk kita baca sama-sama sekali lagi 2-3. Sebab saya, nah oke stop. Oke gitu ya. 2-3. Sebab saya yang dipilihnya dari semula, saya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus, supaya Yesus itu menjadi yang sulung. Pegang dadamu, bilang saya jadi yang bungsu. Tuhan bilang, kamu mau tahu kenapa aku gak bisa berhenti sayang kamu? Kamu mau tahu kenapa aku selalu mengasihi kamu? Karena aku sudah membenci yang sulung. Kata membenci boleh tampilkan. Kata membenci bahasa Ibrani, aku udah melukai yang sulung. Aku udah membuat pegunungannya yang sulung sunyi sepi. Aku sudah membuat yang sulung darahnya tercurah. Aku sudah meninggalkan yang sulung. Next slide. Allah sudah melukai Yesus yang sulung, supaya kasih kesetiaannya dicurahkan di hidup. Yang percaya bilang amin. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengasihi, karena Yesus sudah mati buat kita. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saudara yakin selalu disayang Tuhan? Mana tangan-tangan yang yakin selalu disayang Tuhan? Bukan karena kau hebat, bukan karena kau layak disayang, tapi karena Yesus sudah diberikan bagimu. Hari Jumat kemarin Valentine saya kasih bunga sama istri sama suaminya, kasih coklat. Yesus sudah lebih dulu, Bapak sudah lebih dulu tunjukkan kasih sayangnya. Dia sudah kasih Yesus buat hidupmu. Dia sangat mengasihimu. Dia sudah ungkapkan kasihnya. Dia buat Yesus terluka supaya dia bisa mengasihimu selama-lamanya. I have always loved you, kata Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Haleluya. Kita mau nyelam lebih dalam. Siapa yang mau nyelam lebih dalam firman Tuhan? Mau diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan mana? Oke, siap-siap kita nyelam lebih dalam, amin. Karena bicara tentang Yakub Esau, saya udah sering bahas ini, tapi saya nggak pernah lihat kisah aslinya. Waktu saya lihat kisah aslinya, waduh, saya rasanya mau loncat, saya rasanya mau bergembira, saya rasanya mau, rasanya saya mau sorak-sorai, haleluya, sekencang-kencang. Kisah ini ada di Kejadian 27. Ada di mana? Kejadian 27. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kasih judul apa Kejadian 27? Coba buka Kejadian 27. Judulnya apa? Kejadian 27 judulnya apa? Boleh Bu Maria? Apa? Yakub tadi mewakili siapa? Pegang dadamu, bilang saya. Mewakili kita, men. Di kisah ini percaya, saya udah pelajari, saya udah doa. Di kisah ini ada Yakub, ada Esau, ada Ishak, ada Ribka.
Yakub saudara dan saya, Esau Yesus. Ishak itu papanya, Yakub Esau itu papa kita, our heavenly father, Bapa surgawi. Dan Ribka itu Roh Kudus. Oke, judulnya apa Pak? Bu? Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Yakub diberkati bapaknya, Ishak bapaknya sebagai Esau. Anak sulungnya kan Esau. Jadi kalau saya terjemahkan gini, kamu diberkati Bapa surgawi sebagai Yesus. Wow. Jadi berkat Yesus. Wow. Yesus berkenan, Yesus dikasihi, Yesus ada kuasa, Yesus tidak kalah sama dosa. Berkat yang buat kamu. Yuk kita lihat, selidiki kisahnya. Di ayat 1 Ishak bilang begini. Our heavenly father bilang begini. Bapak surgawi bilang begini. Ishak bilang begini. Esau, aku udah tua, aku mengucap berkat kesulungan. Berkat punya kamu, anak sulung, berkatnya anak sulung, berkatnya kamu. Jadi kamu pergi berburu, cari hewan, kemudian sembelih, biar darahnya tercurah. Ada perjanjian darah di sana, gambaran perjanjian darah di sana. Olah masak itu, olah itu, lalu datang kepadaku, biar aku makan makanannya, dan aku akan ucap berkat yang punya kamu, berkat kesulungan. Lalu Esau di ayat 4 pergi berburu. Di ayat 5 saudara akan amazed di sana. Ribka panggil Yakub, Roh Kudus panggil saudara, supaya saudara dapat berkatnya Esau, supaya saudara dapat berkatnya Yesus. Ribka bilang begini, papamu mau ucap berkat buat Esau, tapi biarlah berkat itu jadi milikmu. Yakub bilang gimana caranya? Udah ambil domba kambing yang ada di kandang kita, sembelih itu, nanti aku olah, kata Ribka. Nanti kamu sajikan kepada bapamu, datang kepada bapamu. Tapi sebelum kamu datang kepada bapamu, kamu harus datang seperti Esau. Tapi kulitmu kulit Yakub, anak mami pakai lotion halus. Yakub sebenarnya halus. Manicure, pedicure, maminya ke salon, ikut ke salon. Anak rumahan. Tapi Esau tuh orang lapangan. Panas-panasan, hujan-hujan, berburu, sehingga kulitnya berburu kasar. Sehingga mamanya bilang begini, kamu gak bisa datang kepada papamu pakai keringatmu. Papamu cium kamu, bau keringat kamu. Papamu akan tahu itu Yakub bukan. Jadi gimana? Ini yang dilakukan oleh Ribka. Ayat 15. Kejadian 27 ayat 15. Kejadian 27 ayat yang ke-15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah punya Esau. Sebentar, pakaian indah punya siapa? Punya Yesus yang sulung. Roh Kudus ambil pakaiannya. Lanjut. Anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dikenakan oleh siapa? Nih, Roh Kudus pimpin saudara. Setiap kali kau datang di hadapan Bapa, aromamu harus aroma Yesus. Gak bisa aroma kehebatanmu, gak laku. Gak bisa aroma Tuhan saya udah melayani, Tuhan saya udah mengampuni, Tuhan saya udah berbuat ini, berbuat itu, gak laku. Itu aromamu gak laku. Harus aroma Yesus. Jubah pakaian itu gambaran identitas. Jangan pakai identitasmu lagi, gak laku. Next slide. Pakai jubahnya Yesus. Datang di hadapan Bapa gini. Bapa, kau tahu aku butuh sesuatu. Bapa, aku datang. Berani minta kepadamu. Karena Yesus sudah mati buat aku. Yesus sudah korban buat aku. Aku datang dalam nama Yesus. Nih. Karena di kayu salib, saya mau bilang kayu salib jangan saudara anggap remeh. Karena salib mengubah segalanya di hidup kita. Sama-sama bilang, salib mengubah segalanya di hidup saya. Bukan kehebatan, bukan kuat gagahmu, bukan perbuatan baikmu yang mengubah segalanya. Salib, bilang lagi, salib mengubah segalanya di hidup saya.
Amin. Nah ini yang namanya fokus sama Tuhan, bukan fokus sama diri sendiri. Saudara pendeta ajar, fokus makanya sama Tuhan supaya nggak jatuh dosa. Itu fokus sama Tuhan. Ingat Yesus sudah miskin di kayu salib, supaya kau nggak kekurangan, sehingga ada tantangan untuk korupsi. Enggak, kau percaya, fokus sama Tuhan. Tuhan udah miskin, Tuhan udah hancur, Tuhan miskin di kayu salib. Aku nggak akan kekurangan. Godaan korupsi jadi nggak laku di hidup ini. Amin. Godaan selingkuh nggak laku. Yang kau tahu, kau nggak pakai jubah lagi, jubah yang baunya ya bau hidup. Tapi kau pakai jubah Yesus yang baunya kekudusan. Jadi kalau ada godaan selingkuh, selingkuh bertaubat, nggak laku lagi karena kau tahu jubahmu bukan jubah selingkuh. Itu manusia lama kok, ciptaan baru. Amin. Amin. Jubahku jubah Yesus. Sampai di poin ini saya mau tanya dulu saudara yang di-encourage, disemangati oleh firman Tuhan. Saya mau lihat dulu, kita applause dulu yuk 5 detik yang dahsyat buat Yesus. Sorak haleluya, silakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jubahnya Yesus di kayu salib ada pertukaran yang luar biasa. Kalau teks terjemahan bahasa Indonesia bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa tukar tempat sama saudara. Dia rela demi kasih Bapa sampai di hidupmu, kasih Yesus jadi milikmu. Dia rela ganti tempatmu. Harusnya kamu yang dihukum di kayu salib, dia ganti kamu. Versi firman Allah yang hidup bilang begini, Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Sebagai gantinya Allah mencurahkan berkat Yesus menjadi milikmu. Tapi saya nggak bahas itu. Saya mau bahas ini. Bagaimana engkau datang di hadapan Bapa? Bapa melihatnya seperti siapa? Karena Yakub datang di hadapan Ishak melihatnya seperti siapa? Itu yang akan kita bahas. Dalam teks next slide, New King James Version dibilang begini, that we might become, supaya kita jadi the righteousness of God. The righteousness of God itu Yesus. Kebenaran Allah itu Yesus. Supaya salib itu membuatmu supaya Bapa melihatmu seperti melihat Yesus. Waktu pakaian Esau dipakai Yakub, supaya bapaknya waktu Yakub datang mencium aroma Esau. Amin. Saya percaya kalau saudara tahu kebenaran ini, nggak ada resesi yang bikin saudara takut, nggak ada sakit yang bikin saudara gentar, nggak ada masalah yang bikin saudara sembuh. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saya diberkati seperti Yesus. Saya bisa minta, saya bisa doa, karena saya selalu disayang sama seperti Yesus. Yesus selalu disayang, doanya selalu dijawab. Demikian doa saya selalu dijawab. Dia tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Become the righteousness of God. Nah ini yang dilakukan oleh Mika ayat 16. Apa saya baca aja Pak Mika 16. Dipakai di kulit kambing supaya waktu disentuh seperti kulitnya Esau, di lehernya juga. Kemudian di ayat 21 Ishak memanggil Yakub mendekat. Boleh baca? Amin. Kejadian 27 ayat yang ke-21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Kau Esau atau Yakub ya. Kemudian ayat 22. Kejadian 27 ayat yang ke-22. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Ini yang terjadi pada kita. Suara kita masih suara keluhan, kita harus naik. Suara kita suara iman ini. Suara kita mungkin masih suara keraguan, kita harus naik supaya suara kita sama seperti suara Yesus. Tapi waktu Bapa surgawi sentuh, kamu seperti Yesus. Kemudian Yakub bilang lebih mendekat lagi supaya aku tahu engkau Esau atau Yakub. Karena aku mencurahkan berkat keseluruhan. Di ayat 27 boleh dibaca Pak. Ayat 27. Kejadian 27 ayat yang ke-27.
Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Stop, baca sama-sama. Ketika Ishak mencium bau pakaian siapa yang dipakai sama dia tadi di ayat 6? Di ayat 15. Pakaian Esau. Waktu kau datang pakai pakaian Yesus. Perjamuan. Tahu gak saudara, perjamuan? Saudara gak ada membanggakan kehebatanmu, kekuatanmu. Saudara mengandalkan kehebatan Tuhan. Tuhan udah mati buat aku, Tuhan udah sayang aku, Tuhan udah curahkan darah. Saudara dicium aromanya seperti aroma Yesus, aroma Yesus. Maka bapaknya disenangkan. Kalau saudara baca ayat 28, dimulailah berkat kesulungan. Punya siapa? Punya Esau. Dikasih buat siapa? Dimulailah berkat dicurahkan di hidup. Punya siapa? Punya Yesus. Dikasih buat siapa? Pegang dadamu bilang buat saya. Berkatnya punya Yesus. Yesus berkenan, doanya didengar. Yesus penuh kuasa. Yesus selalu dibela. Yesus selalu ditolong. Yesus selalu disayang Bapaknya. Dan berkat itu jadi milikmu hari ini ketika kau datang di hadapan Yesus. Amin. Diberkati lebih lagi. Serahkan, terima kasih Tuhan. Pegang dadamu bilang, saya selalu disayang Tuhan. Karena Yesus, bukan karena pakaianmu. Saya harus ngerti ini. Banyak orang jadi sombong rohani, merasa berjasa, seolah-olah surga harus bayar dia. Dia udah melayani siang malam, dia udah berbuat baik. Itu bukan kekristenan, itu agama. Kekristenan adalah ketika hati kita dipenuhi kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak meluap ke tindakan kita, meluap ke respon kita ketika orang jahat. Tidak bisa balas jahat karena di hatiku penuh dengan kebaikan Tuhan. Jadi mengampuni, jadi memberkati. Itulah Yesus. Dan di hidupmu ada berkat Yesus. Enjoy life. Amin. Sama-sama bilang saya harus enjoy. Saudara kalau tahu kebenaran ini, terserah dolar naik, terserah harga tambah naik, terserah mungkin utang belum dibayar. Saudara tahu kebenaran ini, tinggal tunggu waktunya, kairosnya Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Aku akan lihat waktu indah Tuhan buat keuangan saya, buat kesehatan saya, buat masa depan anak-anak saya. Tepuk tangan sekali lagi yang kasih. Sama-sama bilang salib mengubah segalanya. Ayat terakhir Ulangan 23 ayat 5. Ini saya kalau suruh jelasin salib bisa sampai tengah malam kan? Kita sudahi saja, pemusik boleh siap-siap. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau melesarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Bileam siapa? Bileam nabi yang dibayar oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tapi Tuhan gak mau dengerin kutuk Bileam. Bileam siapa hari ini? Breaking news yang coba meyakinkan kita dunia lagi kacau. Apa yang terjadi? Kata berita saya gak maksud jelek. Tapi apa? Kabar buruk. Orang yang bilang karena dekat tambah susah. Kalau Tuhan gak dengerin Bileam, saudara juga gak boleh dengerin Bileam. Setuju? Tuhan Allahmu gak mau dengerin Bileam. Tuhan Allahmu mengasihimu, mengubah kutuk menjadi berkat karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Dari kata Tuhan Allahmu, Bileam dan dari Tuhan Allahmu ganti saya. Sama-sama kita baca. Tuhan Allah saya, 2, 3. Tuhan Allah saya telah mengubah kutuk menjadi berkat bagi saya karena Tuhan Allah saya. Lagi sekali lagi. Tuhan Allah saya. Yes. Mengubah kutuk jadi berkat bagi saya karena. Sambil pegang dadamu sekali lagi bilang.
Tuhan Allah saya mengubah kutuk. Yes, karena Tuhan Allah saya. Saudara harus tahu ini, di hidupmu gak ada kutuk lagi. Mungkin di hidupmu ada penyakit, mungkin di hidupmu ada tantangan. Mungkin saudara lagi, aduh Pak Pendeta saya gak tahu nih gimana nyelesain masalah ini. Aduh Pak Pendeta, dokter bilang gak ada obatnya. Aduh Pak Pendeta, saya gak tahu, baru di PHK dan banyak cicilan yang harus dibayar. Ada masalah yang saya hadapi Pak Pendeta, saya gak ngerti gimana jalan keluarnya. Oke, mungkin saudara belum ketemu jalan keluarnya, tapi biar saya kasih tahu satu hal dulu. Karena Tuhan Allahmu mengasihimu, di hidupmu gak ada kutuk. Tuhan sudah ubah kutuk jadi berkat. Artinya apa? Masalah yang ada di hidupmu ujungnya bukan kehancuran. Masalah yang ada di hidupmu ujungnya bukan berantakan, karena itu kutuk. Masalah yang ada di hidupmu ujungnya berkat. Kenapa? Karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Masalah yang ada di hidupmu ujungnya apa? Mujizat. Ujungnya apa? Pintu yang terbuka. Ujungnya apa? Laut yang dibelah. Ujungnya apa? Tembok Yeriko yang dirobohkan. Ujungnya apa? Palang besi yang dipatahkan. Ujungnya apa? Telah terlihat kebaikan Tuhan. Ujungnya apa? Mujizat Tuhan. Ujungnya apa? Kasih sayangnya, perlindungannya, cintanya buat hidupmu ditunjuk. Saudara datang ke tempat ini, Tuhan sayang kamu. Dan karena Tuhan sayang kamu, untuk masalah, untuk tantangan di hidupmu, Tuhan punya banyak berkat di persediaannya. Dan Tuhan mau kamu beriman. Dan ketika kamu beriman, kamu akan lihat apa yang jadi doamu dijawab, doamu dikabulkan. Pakai imanmu, Tuhan selalu sayang kamu. Saya percaya Tuhan sedang menghibur semua pribadi yang datang ke tempat ini, mungkin bawa ketakutan, bawa kecemasan, bawa kegentaran. Tuhan gak mau kau gentar, Tuhan gak mau kau takut. Saya mau ingatkan, ini perkataan Tuhan buat hidup. I have always loved you. I have always loved you because of Jesus. Takkan habis kasihmu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, mengalir di sepanjang. Di damai kita, di sukacita kita, tak berubah, tak karena ada perjanjian dalam ini. Setiamu padaku, selamanya kau usah, selamanya kau. Lagi jemaat saya, ini respon kita, amin. Nyanyikan sama-sama. Kasihmu bagiku, gak akan habis berkatnya buat hidupmu, mengalir di sepanjang hidup. Segala mata kama balik lama, segala masa tak berubah. Setiamu padaku, setiamu selamanya kau bersama. Boleh sambil tutup matamu, jangan lihat kanan kiri, angkat tanganmu. Hanya buat Tuhan, nyanyikan imanmu takkan habis. Takkan habis kasihmu, kasihmu mengalir di sepanjang